Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yastaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillus sabil. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Apa engkau tidak memperhatikan? Ini kalau ada pertanyaan begini itu tinggi itu, direnungkan betul itu kalau ada alam tara. Ya. Yang aslinya ro itu panjang, tapi dihilangkan di sini karena dia didului lam. Sana ke alam, maka taraknya itu harus panjang. Itu berlaku hukum jazm. Alam tara, apa kau tidak lihat, tidak perhatikan? Itu kalau ada pertanyaan begini, sungguh-sungguh perhatikan yang begitu. Konsekuensi pertanyaan begini, jangan tinggalkan ayat ini kecuali merenungi dulu. Apa yang mesti ditatap itu? Nah ini Allah sebut. Langsung Allah beri jawaban, alladzina utu nasiban minal kitab, yaitu orang-orang yang utu nasiban, diberi sebagian nasiban, sebagian minal kitab, diberi ayat-ayat. Karena ayat ini turun kepada Yahudi, ya tentu Taurat. Tapi ini ayat ini minal kitab bisa kita kena. Apakah Injil, apa Quran? Akan ada manusia begini nanti ini, diberi kitab, baca kitab, paham kitab, tapi penyakitnya besar. Apa penyakitnya? Yastaruna dalalah, membeli kesesatan, membeli kesesatan. Nah beli mentong itu, nongkosi itu sesat. Dia rela mati-matian untuk ambil kesesatan itu. Dia beli ad-dalalah. Dia rela berkorban mati-matian, semangat, keluarkan seluruh kemampuannya untuk ambil itu kesesatan. Nah borong itu kesesatan, nah harga itu kesesatan, nah perjuangkan itu kesesatan. Wa yuriduna, bahkan mereka punya program hidup, punya target, antadillus sabil, kamu itu disesatkan di jalan yang benar. Jadi ada orang yang begini, baca kitab, diberi kitab, tetapi justru menjauhkan orang dari kitab ini, menyerang orang-orang yang mencintai kitab ini.
Nah, ini pasti musuh ini. Pasti musuh ini. Dan ini sudah ada gambarannya, musuh dalam selimut. Karena seharusnya dia, karena dia punya kitab, dia dekat dengan kitab, dia paham agama, seharusnya yastaruna al-huda wa yuriduna al-huda. Tapi enggak, yastaruna dalala wa yuriduna an tadillus sabil. Beda sekali, beda sekali. Makanya Allah mengatakan alam tara. Sungguh-sungguh perhatikan ini. Ada orang yang sudah ada kitab, dia baca kitab, dia dekat dengan kitab, tapi kenapa dia rela mati-matian mencintai kesesatan? Aneh itu. Nah ini nanti kalau digabungkan ayat-ayat itu, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Islam ini, dia akan padamkan. Nah ini akan muncul nanti musuh-musuh. Ini musuh besar ini. Musuh besar ini. Pasti gayangan kita itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang munafik. Orang munafik itu karena berbajunya kitab, sikapnya bertentangan dengan kitab, ilmunya kitab, tapi bertentangan amalannya dengan kitab. Huzaifah al-Yamani, beliau mengatakan, a'daikum fi akhir zaman laysa minal kafirin walakinna a'daikum minal munafiqin, yakni yafhahumal kitab walakinna a'daikum fi a'malikum wa fi ilmikum wa fi kharaqikum. Itu bagusnya nasihatnya sahabat yang mulia Abu Huzaifah. Waspadai di akhir zaman, yang musuh besarmu itu ada 3. Tapi musuh besar itu bukan dari orang kafir, dari dirimu sendiri. Maka Allah ini akan bicara nanti. Lihat di ayat 45 ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah yang tahu, karena Allah yang tahu siapa yang musuh-musuh kalian. Karena ada orang bajumu sama, bahkan dia lebih hebat bajumu, bahasanya lebih hebat dari bahasamu, penampilan tapi memusuhi Islam. Di masa Nabi ya ikhwah, musuh itu ada 3. Orang kafir, tapi ini tidak seberapa, karena jelas warnanya, jelas juga permusuhannya. Karena itu di awal Al-Baqarah itu cuma 5 ayat saja, 5 ayat saja. Sesudah ditutup, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sesudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyahwati wa lahum adzabun adzim. Selesai. Kentara. Dan itu strategi kita jelas, karena dia musuh. Yang kedua, itu orang-orang Yahudi. Meskipun dia juga orang kafir, tapi dia ada pembahasan tersendiri. Tapi yang paling berbahaya itu orang-orang munafik. Karena itu tidak cukup ayatnya singkat. 12
ayat di awal Al-Baqarah itu sampainya ayat 21 sampainya 20 kurang lebih 12 ayat itu bicara tentang ya orang-orang mukmin 5 ayat. Orang-orang kafir mah pendek sekali, cuma 3 ayat. Tapi orang-orang munafik sampai 50 ayat ya ikhwah. Di surah Al-Munafiqun jelas itu. Karena dia tidak jelas maka Allah katakan wallahu a'lam. Allah lebih tahu, lebih paham siapa sesungguhnya bi'adaikum. Dan ini ayat ini berlaku sepanjang hidup kita. Ada musuh yang sekiranya tidak kelihatan, hanya Allah tahu. Tapi kalau munafik di masa dahulu ya ikhwah, orang munafik di masa itu menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan permusuhannya juga. Sulit dibaca. Dia benci kepada Islam tapi menyembunyikan. Yang sekarang yang munafik lebih bahaya, Pak. Karena menampakkan permusuhannya dengan Islam. Menampakkan orang Islam membenci Islam. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi, dan cukup bagi Allah waliyan, menjadi pembela kepada orang-orang yang paham ini, yang tahu ini. Wa kafa billahi waliyan, tidak termakan isu oleh orang-orang yang sembunyi-sembunyi permusuhannya kepada kita. Wa kafa billahi nasira, seolah-olah Allah mengatakan bagi saya yang berat menolong, saya yang berat menjadi pelindungnya, saya menjadi pembelanya, saya penolongnya. Siapa ini? Orang-orang yang beriman, sehingga dia tidak terjebak oleh musuh-musuh kita.